Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ismail. NIM saya 1910105052991. Kelas 06 SMJP 001. Mata kuliah Manajemen Operasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Statistical Process Control atau bisa disingkat dengan SPC. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenai pengertian dan sejarah SPC, kemudian ada penggunaan dari SPC, ada penerapannya, kemudian ke strukturnya, dan yang terakhir ke manfaat dari SPC tersebut. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari SPC tersebut. Jadi SPC ini terdiri dari 3 kata, yaitu pertama dari kata statistik, kemudian proses, dan kontrol. Untuk kata statistik itu bisa diartikan sekumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram atau tabel yang menjelaskan suatu masalah. Kemudian lanjut kepada kata proses. Dalam kata proses ini saya mengartikan itu sebagai seluruh kegiatan yang terjadi di perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada kata kontrol. Kontrol ini saya mengartikan sebagai rangkaian kegiatan umpan balik untuk mengukur suatu hasil yang harus dicapai jika dibandingkan dengan suatu standar atau patokan, serta melakukan tindakan ketika terjadi penyimpangan atau abnormali. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya SPC adalah penerapan teknik statistik untuk mengukur dan menganalisa variasi yang terjadi selama proses berlangsungnya, biasanya pada proses produksi. Lanjut, kemudian saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah dari SPC. Jadi metode SPC ini ditemukan oleh Dr. Walter Andrew ketika dia bekerja di Bell Telephone Laboratories, divisi R&D untuk perusahaan AT&T dan Western Electric pada tahun 1920. Jadi berdasarkan dokumen sejarah Western Electric, diceritakan pada tahun 1918, Seuhac bergabung di Departemen Inspection Engineering Western Electric di Hawthorne. Jadi pada waktu itu manajemen kualitas industri masih terbatas hanya pada kegiatan inspeksi produk, jadi memperbaiki dan membuang barang-barang yang cacat. Kemudian metode tersebut berubah sejak Mei 1928, diceritakan oleh atasan Seuhac yaitu George Edward. Berdasarkan pengalaman kedua pakar tersebut dalam menangani berbagai jenis data proses, serta didukung oleh aturan statistik dan probabilitas, maka Seuhac menyusun diagram kontrol, atau bisa disebut dengan control charts. Nah, kemudian Dr. Seuhac telah menyiapkan sebuah memori kecil yang panjangnya hanya sekitar 1 halaman. Sepertiga halaman berisi sebuah skema sederhana yang sekarang dikenal dengan control chart. Dalam skema tersebut terdapat teks singkat yang mencantumkan semua prinsip-prinsip dan pertimbangan penting tentang apa yang kita kenal sekarang sebagai proses quality control. Kemudian teknik ini diperluas oleh Dr. Edward Deming yang memperkenalkan SPC ke industri Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Setelah sukses melakukan adopsi untuk mengimplementasi awal di perusahaan-perusahaan Jepang, SPC kini diterapkan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas produk dengan cara mengurangi variasi proses. Kemudian diagram pengendalian atau control chart
adalah grafik yang digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu proses berubah seiring dengan perubahan waktu. Nah, kemudian data-data yang dibuat dalam plot yang disusun dalam urutan waktu. Nah, jadi dalam control chart ini selalu memiliki garis tengah untuk rata-rata, kemudian ada garis atas untuk batas atas kontrol, kemudian garis bawah untuk batas kontrol bawah. Garis-garis tersebut ditentukan dari data historis atau dari pengalaman proses selama ini. Kemudian di sini ada 14 aturan manajemen Edward Deming. Sejak konsep manajemen SPC telah meringkas filosofinya dalam 14 aturan manajemen. Yang pertama itu menciptakan keteguhan, tujuannya menuju peningkatan produk dan layanan dengan tujuan untuk menjadi kompetitif, tetap dalam bisnis dan menyediakan pekerjaan. Yang kedua itu adopsi filosofi baru. Yang ketiga, hentikan ketergantungan pada infeksi untuk mencapai kualitas. Kemudian yang keempat itu akhiri praktik pemberian bisnis berdasarkan harga. Yang kelima, tingkatkan terus-menerus dan selamanya setiap aktivitas di perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dan dengan demikian secara konstan mengurangi biaya. Kemudian yang keenam itu melambangkan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja termasuk manajemen. Yang ketujuh, lembaga meningkatkan pengawasan. Yang kedelapan, usir rasa takut sehingga semua orang dapat bekerja secara efektif untuk perusahaan. Yang kesembilan, hancurkan penghalang antara departemen. Yang ke-10, hilangkan slogan, desakan, dan target untuk tenaga kerja yang meminta tingkat produktivitas baru dan nol cacat. Yang ke-11 ada hilangkan standar kerja yang menentukan kuota numerik. Yang ke-12, singkirkan penghalang yang meneroboskan pekerja per jam dari hak untuk bangga atas pengerjaan. Yang ke-13, melambangkan program pendidikan dan pelatihan ulang yang kuat. Kemudian yang terakhir, yang ke-14 itu ada masukkan semua orang di organisasi untuk bekerja dalam tim untuk mencapai transformasi. Kemudian di sini ada struktur dari SPC. Secara umum, peta kendali dalam SPC selalu terdiri dari 3 garis horizontal. Yang pertama ada center line, yang kedua ada lower control limit, yang ketiga ada upper control limit. Kemudian untuk penggunaan dari SPC ini ada 4 peruntukannya gitu untuk penggunaannya. Yang pertama sebagai quality assurance atau QC, quality control. Yang kedua bisa sebagai quality system, manajemen representatif. Kemudian yang ketiga untuk production dan yang keempat untuk engineering. Selanjutnya di sini ada manfaat dari SPC. Manfaat pertama itu untuk meningkatkan daya saing produksi dengan menekankan atau mengurangi terjadinya variasi. Kemudian manfaat selanjutnya untuk mengurangi biaya-biaya yang harusnya tidak diperlukan dikeluarkan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membuat preventive action dan corrective action sedini mungkin. Kemudian manfaat selanjutnya itu untuk kemampuan melakukan analisa berdasarkan variasi proses dalam bentuk grafik. Manfaat selanjutnya yaitu membantu memastikan bahwa proses beroperasi secara efisien, menghasilkan lebih banyak produk yang sesuai spesifikasi, lebih sedikit pemborosan, dan kemudian
Manfaat selanjutnya yaitu pembuatan keputusan secara real time di produksi. Selanjutnya ada penerapan dari SPC. Jadi ada beberapa langkah dalam menerapkan SPC ini. Yang pertama yaitu dengan mendefinisikan, menggambarkan dan memahami tentang proses yang akan dilakukan perbaikan. Kemudian mengidentifikasi parameter proses yang kritis. Yang ketiga, memindahkan data-data yang sudah diperoleh ke dalam format statistik dengan menerapkan teknik kendali statistik. Yang keempat, memonitor proses pengendalian. Dan yang kelima, melakukan review dan tindak lanjut. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya mengenai materi SPC ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.